Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan memulai jilid 2 pada pertemuan kali ini insyaallah. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan. Karena sejatinya kita bisa memahami pelajaran, kemudian bisa mempraktekannya, itu semua murni karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar adalah suatu perkara yang diwajibkan, maka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban itu juga perkara yang dianjurkan. Makanya Allah gabungkan dua perkara tersebut di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mungkin bisa terwujud suatu ibadah, menjalankan perintah atau yang semisalnya, melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui, semakin tinggi suatu pohon, maka cobaan atau angin yang menerpa juga semakin besar. Gitu ya. Mungkin di jilid 1 kita bahasnya mubtada khobar, kan begitu ya. Maka di jilid 2 ini mungkin pembahasan lebih daripada mubtada khobar, sehingga kita harus selalu berusaha dan berupaya untuk bisa menghadapi ya ujian-ujian yang akan datang. Demikian pula hendaknya kita ingat perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah atas perkara-perkara yang paling bermanfaat. Ya, semangat untuk perkara-perkara yang memberikan manfaat. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Ya, jadi semangat, minta tolong. Yang terakhir, optimis. Jangan pesimis. Wah, jilid 2 ini berat nih. Udahlah, sudah nggak usah melanjutkan jilid 2. Ya, jadi tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang susah akan menjadi mudah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuk di jilid yang kedua, di pelajaran yang pertama. Ad-darsul awwalu. Ad-dars artinya adalah apa? Pelajaran. Al-awwalu yang pertama. Jadi kita sekarang masuk pelajaran yang pertama dari jilid 2. Sudah punya bukunya semua toh? Pak Cahyo? Alhamdulillah. Mas Adri? Ada ya?
Taib. Pelajaran yang pertama ini di jilid 2 kita diperlihatkan tentang percakapan antara Hashim dengan Al-Mudarris. Ya, percakapan Hashim dan Al-Mudarris. Seperti biasa, antum Hashim, ana Mudarris. Taib. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? La'allaka bikhair. Ini tambahan ya. Kalau biasanya kan kaifa haluka ya Ustaz titik gitu ya, atau tanda tanya. Ditambahin sekarang la'allaka bikhair. La'allaka bikhair itu artinya mudah-mudahan engkau selalu baik. Ya, la'allaka mudah-mudahan engkau bi khairin baik. Ulangi, kaifa haluk? Kaifa haluka ya Ustaz? La'allaka bikhair. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka katsiran. Ya Hashim, innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim? Inni minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-an minal fasl ahwa aidan minal Hind? La innahu minal Pakistan. Ulangi ya, ini baterainya melemah ini. Ya, agak semangat dikit. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-an minal fasli ahwa aidan minal Hindi? La innahu minal Pakistan. Pakistan ismul ladzi la yansarif, nama tempat. Ya, jadi min Pakistana. Ya. Inna sa'ataka jamilun ya Hashim. Aminal yabani hiya? La innaha minal Hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Ya. Rubiyatin di sini bukan rupiah ya, rupi. Karena India kan? Kam akhon laka ya Hashim? Li salatatu ikhwati. Atullabun hum? La innahum tujjar. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhwatin. Afil Hindi hunnal an? La innahunna huna bil madinati munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna? La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyah. Baik ya, innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyah. Pak Hardi, mau diartikan? Pak Hardi Hashim. Ya, Pak Cahyo Mudarris. Bahasa Indonesia saja langsung. Assalamualaikum Ustaz. Enggak usah. Bagaimana kabar Anda wahai Ustaz? Semoga engkau dalam keadaan baik. Atau bisa diartikan baik-baik saja. Semoga Ya. engkau baik-baik saja. Terus, Alhamdulillah. Bagaimana kabarmu Hashim? Saya mencintaimu. Saya mencintaimu ya Hashim. ya saya sangat mencintaimu gitu ya. Terus, Sesungguhnya engkau murid yang cerdas, kemudian pintar, bersungguh-sungguh dan memiliki akhlak yang baik. nah, jadi si talibun, zakiyun, pinter, mujtahidun, semangat, wadhu khuluqin, memiliki akhlak yang baik. Terus, Apakah engkau dari Pakistan ataukah engkau dari India ya Hashim? ya dari Pakistan atau dari India. Terus, Sesungguhnya saya dari India. taib itu inni, inna,
Ya, ini nanti kita akan jelaskan ini. Inni minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India. Terus. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah temanmu yang keluar dari kelas bersamamu dia dari India juga? India juga. Apakah dia juga dari India? Ya. Terus. Bukan, sesungguhnya dia dari Pakistan. Taib, sesungguhnya. Jadi asal katanya inna. Asal katanya inna, cuman karena tadi bersama dengan dia jadinya inni. Gitu ya. Jadi innahu, inna sesungguhnya, hu dia, mim Pakistan dari Pakistan. Jadi temannya dari Pakistan, sedangkan Hashim dari mana? India. Lanjut. Sesungguhnya jam tanganmu ini sangat indah, Mas Hasim. Apakah dia dari Jepang? Ya, apakah dari Jepang? Terus. Bukan, sesungguhnya dia jam dari India. Ya, sesungguhnya dia jam tersebut ya, minal Hindi dari India. Terus. Apakah jam itu mahal ataukah murah? Ya. Sudah nggak ada lagi Hashim ini. Lanjut. Sesungguhnya jam tersebut murah sekali. Ya, murah. Rakhisah itu murah ya. Rakhisah murah, jiddan sekali. Berapa? Inna, sesungguhnya lagi. Sesungguhnya jam tersebut hanya 100 rupiah. Ya, fakot itu artinya hanya. Ya, fakot itu hanya. Jadi inna sesungguhnya jam tersebut bimi ati rubiatin 100 rupiah fakot saja. Ya, 100 rupiah saja. Terus. Berapakah saudara laki-lakimu ya Hasim? Saya memiliki 3 saudara laki-laki. Apakah semua mereka para siswa? Bukan, mereka pedagang. Berapa banyak saudara perempuanmu? Saya memiliki 4 saudara perempuan. Apakah mereka semua di India sekarang? Tidak, sesungguhnya mereka di sini di kota Madinah yang bercahaya bersama ayah saya dan ibu saya. Apakah mereka semua siswa? Bukan, sesungguhnya mereka adalah pengajar perempuan di SMA. SMA. Ya, Madrasah Tsanawiyah SMA. Ya. Baik, insyaallah. Ini percakapannya ya, antara Hashim dengan Mudarris. Ya, antara Hashim dengan Mudarris. Taib, kita ulangi sekali lagi, artikan lagi, perhatikan ya. Karena setelah ini pertanyaannya berkaitan dengan percakapan. Jadi tolong diperhatikan dan diingat. Ya, Hashim dari mana, jamnya harganya berapa, ya Jepang atau dari India. Taib. Jadi Hashim situ bertanya, "Kaifa haluka ya Ustadz? Kaifa bagaimana haluka kabarmu?" Ya Ustadz, wahai Ustadz, la'allaka bi khairin. La'alla mudah-mudahan engkau bi khairin baik-baik saja. Ya, semoga engkau baik-baik saja. Kata gurunya, alhamdulillah. Dan bagaimana kabar anta, kabarmu? Ya, wa kaifa haluka, dan bagaimana kabar engkau wahai Hashim? Jadi kalau seperti ini, kaifa haluka anta, jadi artikan kamunya sekali aja. Jangan dua kali. Kalau 2 kali nggak enak nanti. Dan bagaimana kabar engkau wahai Hashim? Nggak, cukupkan dengan sekali. Terus kenapa kok antanya diulang 2 kali? Ini hanya penekanan aja. Ka anta itu hanya sekedar penekanan. Wa kaifa haluka anta, maksudnya ya ente gitu loh. Wahai Hashim, saya uhibbuka katsiran. Ya Hashim, saya sangat mencintaimu. Ya wahai Hashim, inna sesungguhnya engkau adalah talibun, seorang pelajar, zakiyun yang pintar, naat jadi ya, wa mujtahidun bersungguh-sungguh, wa dzu khuluqin dan memiliki akhlak yang baik. Apakah dari Pakistan engkau ataukah dari India wahai Hashim? Kata Hashim, inni minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India.
Wa zamiluka alladhi kharaja maka al-an minal fasl, dan temanmu, zamil teman sekelas ya. Wa zamiluka, dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Kata gurunya lagi, sesungguhnya jammu sangat bagus. Wahai Hashim, apakah dari Jepang jam tersebut? Ya, kembali ke jam ya. Kata ganti kembali ke jam. Kata Hashim, la innaha minal Hind. Enggak, sesungguhnya jam tersebut itu dari India. Jadi terkadang kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kata ganti langsung diartikan. Dikatakan apa? Untuk kata gantinya. Jadi innaha, sesungguhnya dia, langsung diartikan apa? Sesungguhnya jam tersebut. Atau kalau antum pakainya itu biasanya ditambah apa? Dalam kurung. Innaha, sesungguhnya dia, dalam kurung jam tersebut, gitu ya. Aghaliyatun hiya am rakhisatun, apakah mahal jam tersebut ataukah murah? Innaha rakhisatun jiddan, sesungguhnya jam tersebut itu murah sekali. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat, sesungguhnya jamnya tersebut 100 rupiah saja. Mata uang India rupiah kan? Ya. Kalau kita kan sama-sama rupiahnya, bahasa Arabnya sama. Rupiah itu bisa diartikan rupiah, bisa juga diartikan rupiah. Karena Syekh pengarang kitab ini beliau dari India. Ya, Syekh pengarang kitab Durus Lughah ini beliau dari India. Syekh Dr. Abdul Rahim. Tapi Masya Allah ya, India tapi menulis kitab bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya bukan sesuatu yang mustahil orang ajam, bukan orang Arab tapi bisa bahasa Arab. Bahkan apa? Bisa mengajar apa? Ya, orang-orang lain untuk bisa bahasa Arab. Jadi intinya apa? Optimis, jangan pesimis. Dan kalau kita lihat, orang Indonesia itu untuk berbahasa Arab lebih gampang ketimbang orang-orang luar yang lain. Karena bahasa Indonesia banyak serapan dari apa? Bahasa Arab. Banyak serapan dari bahasa Arab. Jadi mudah. Apalagi orang Islam sering mendengar bahasa Arab. Gitu ya. Maka ketika belajar bahasa Arab, ketika ada yang mengatakan bahasa Arab susah dan semisalnya, optimis, mudah. Ya, karena sesuatu yang mudah atau susah itu semua tergantung dengan apa? Mindset yang ada pada diri kita. Kalau kita mindsetnya susah, ya susah. Ya, kayak mau berangkat kerja gitu, pegel banget itu badannya kan. Budal nggak ya? Nggak budal, pegel, nggak cocok ini. Budal nggak Pak? Bayangannya nggak enak itu, bayangannya nggak enak itu. Nggak ngira budal. Ya, ambil apa? Cuti. Nah, ya, ambil cuti. Tapi kalau bayangannya misalkan ya, ini kalau berangkat hitungannya lembur. Berangkat nggak Mas? Oh, bayangannya kan mindsetnya bagus ini, lembur nih. Ya, jadi apa? Berangkat. Pegel-pegel urusan belakang. Nah, berangkat. Nah, jadi kita setting lagi mindset yang ada di dalam benak kita supaya sesuatu yang susah sekalipun jadi mudah. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini cuma sekedar motivasi ya. Kalau kita lihat dulu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau kan termasuk ummi. Apa itu ummi? Ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Pertama kali wahyu turun kan surat apa? Al-Alaq. Beliau suruh baca, susahnya Masya Allah. Ya, susah kan? Sampai apa sama malaikat Jibril peluk dengan erat sampai nggak bisa nafas. Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya, saya tidak bisa baca. Kalau bahasa Arab bisa. Ya, tapi kalau suruh baca sesuatu yang tertulis tidak bisa. Terus didekap sampai 2-3 kali, akhirnya apa? Bisa. Akhirnya muncul apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu kan ya? Bacalah dengan nama Rabbmu. Jadi kalau dengan nama Rabbmu, ingat isti'anah ini. Bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Akhirnya bisa. Setelah itu lancar Nabi. Ya.
Nabi lancar sekali membaca Al-Quran. Ya, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mempercepat bacaanmu. Tapi bacalah dengan tartil. Ya, kalau udah bisa tuh lancar set, pengennya cepet aja. Tapi semua kalau kita lihat kisah tadi butuh juhdun. Juhd? Sungguh-sungguhan. Dan butuh soro. Ya, butuh soro dulu. Banyak soro. Ya. Nah, susah, harus sesak nafas dulu, pusing dulu. Nah, terus pertanyaan si mudaris kepada Hashim, kam akhon laka ya Hashim, berapakah saudara laki-lakimu wahai Hashim? Hashim mengatakan, saya memiliki 3 saudara laki-laki. Apakah mereka pelajar? Tidak, sesungguhnya mereka pedagang. Ya. Jadinya mereka jadi pedagang. Bukan pelajar lagi, sudah pedagang. Dan berapa saudari yang kau miliki? Saya memiliki 4 saudari. Jadi berapa anaknya semua? Ya, 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Afil Hindi hunnal an, apakah mereka di India sekarang? Tidak, mereka di sini, di Madinah Munawwarah. Itu aja artinya. Di Madinah Munawwarah. Munawwarah artinya bersinar memang. Ya, jadi Madinah Munawwarah. Ma'a abi wa ummi, bersama abi dan ummi. Apakah mereka pelajar? Ya, apakah mereka pelajar? Tidak, mereka adalah guru wanita di SMA. Ya, mereka guru. Taib, sudah dapat artinya semua? Ada yang ketinggalan? Mas Adri dapat semua artinya? Taib ya. Taib, kalau dapat artinya semua, sekarang kita masuk tamarin, latihan. Masuk latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ingat, pertanyaannya dijawab sesuai dengan cerita di atas tadi atau obrolan di atas. Mas Haris, min aina Hashim? Huwa minal Hindi. Ayuhibbuhul mudarrisu, Pak Cahyo? Na'am, wa yuhibbul mudarrisuhu. Ayuhibbuhu al mudarrisu, apakah guru menyukainya? Na'am, al mudarrisu yuhibbuhu kathiran. Baik, lanjut. Min aina sa'atuhu, Pak Egi? Sa'atuhu minal Hindi. Ya. Mas Adri? Bikam hiya. Bikam itu artinya berapa harganya? Bikam, misalkan antum mengatakan indi bait, saya punya rumah. Anak tanya, bikamhu, berapa harganya? Ya, antum beli berapa harganya? Bikamhu. Kalau di Yaman, bahasa awamnya, bahasa orang awamnya, abukam, bukan bikam, tapi abukam. Ya, abukamhu, berapa harganya? Jadi bisa ketemu sama orang Yaman, bilang abukam, itu bukan namanya bapaknya Kam, bukan. Tapi memang abukam itu apa? Bikam. Ya, bikam itu apa? Berapa? Kalau yang standar biasa kan apa? Kam sama nuhu, itu standar. Kam sama nuhu, berapa harganya? Cuman terkadang ya pengucapannya bikam hiya. Ya, bikam hiya, itu tanya tentang harga. Mas Adri, monggo. Iya. Bimi ati rubiyatin fakot. Nah, bimi ati rubiyatin fakot. Pak Ardi.
Kam akhon lahu? Lahu salah satu ikhwatin. Lahu salah satu ikhwatin. Terus kam ukhtan lahu? Fit. Kalau li untuk saya. Orang ketiga jadilah laki-laki laha. Akhwatin lahu arba'u akhwatin. Bu, aina akhwatuhu? Monggo Bu, aina akhwatuhu? Ya, ma'a abuhunna wa ummuhunna. Tapi cukup dengan apa? Hunna fil madinatil munawwarah. Naam, hunna fil madinatil munawwarah. Akhwatnya di Madinah. Insyaallah diborong ke Madinah semua jadi ya. Masya Allah. Baik, lanjut. Soal kedua masih berkaitan dengan percakapan di atas. Jadi model jilid 2 ini beda dengan jilid 1. Kalau jilid 1 kan langsung tamrin latihan, langsung masuk kaidah. Kalau ini masih mengulang dengan percakapannya dulu tadi. Itu tadi percakapannya ngobrol apa? Ya, bener nggak salah obrolnya kayak gitu. Baik, lanjut. Perhatikan do hadhil alamah, letakkanlah tanda ini, tanda benar. Amamal jumalis sahihah, di depan jumlah-jumlah yang benar. Jadi kalau ceritanya benar, antum bener kan? Ya. Wa hadhil alamah, dan tanda silang, tanda salah, amamal jumalil lati, di depan jumlah allati yang laisat sahihatan, tidak benar. Jadi kalau benar antum katakan naam, benar. Cuma untuk kita kali ini antum jawab aja benar atau salah. Ya, kembali ke percakapan tadi. Pak Aris, Hashimun talibun kaslan. Benar atau salah? Salah. Yang benar? Hashim talibu mujtahidun. Taib, Hashim talibun mujtahidun. Ini yang benar. Terus Pak Bilal, sa'atuhu rakhisatun. Sahih. Ya. B, sa'atuhu ghaliyatun. Khata. Yang ketiga, Mas Adri, sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Alf itu 1000. Salah. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Nah, Pak Egi, akhwatuhu bil madinatil munawwarah. Benar. Akhwatuhu bil Hind. Salah. Perhatikan di sini bi di sini bermakna fi. Bi di situ bermakna fi. Misalkan antum mengatakan saya di Sedati. Antum bisa mengatakan ana bi Sedati. Sama. Dalam penggunaan bahasa Arab bisa dua. Ya. Bisa sama-sama huruf jarnya. Artinya kalau pada konteks yang seperti ini artinya di. Ya, misalkan ana talibun. Ya, saya adalah seorang pelajar di Masjidir Rahman, di Masjid Ar-Rahman. Ya, pakai bi Masjidi Ar-Rahman. Atau juga boleh apa? Ana talibun fi Masjid Ar-Rahman. Baik. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 pertanyaan. Sekarang kita masuk ke kaidah-kaidah yang beliau sebutkan di jilid 2. Ta'ammal ma yali. Perhatikan kata atau kalimat berikut. Perhatikan, beliau sekarang fokus kepada inna. Inna tatkala bersambung dengan kata ganti atau dengan dhamir.
Inna ketika bersambung dengan dhamir. Inna tatkala bersambung dengan huwa jadinya innahu. Ingat ya, innahu bukan inna huwa. Kalau inna huwa salah. Yang benar innahu. Ya, innahu. Inna plus hiya jadi innaha. Inna plus anta jadi innaka. Inna plus anti jadi innaki. Perhatikan kata gantinya ya. Yang berubah kata gantinya. Inna plus ana jadi bisa dua. Innani. Ya. Kemudian inni. Bila dua-duanya benar. Innani sama inni. Inna plus hum jadi innahum. Inna plus hunna jadi innahunna. Inna plus antum jadi innakum. Inna plus anta jadi innakunna. Inna plus nahnu jadi ada dua. Innana sama inna. Bisa dua. Innana sama inna. Jadi yang bisa dua ketika bersama dengan saya dan bersama dengan kami. Kalau bersama dengan saya bisa innani, bisa inni. Dengan kami nahnu, bisa innana, bisa inna. Baik. Coba kita baca sama-sama. Yang langsung sampingnya ya. Yang sampingnya innahu ke bawah. Mas Pak Hardi yang baca, yang lain ikutin. Innahu. Yang lain ikutin. Innahu. Ulangi. Innahu. Terus. Innaha. Innaha. Innaka. Innaka. Innaki. Innaki. Inni. Inni. Innani. Innani. Innahum. Innahum. Innahunna. Innahunna. Innakum. Innakum. Innahunna. Innahunna. Innana. Innana. Inna. Baik, coba anda tes. Jangan lihat buku. Jangan lihat buku coba. Gitu ya. Mas Aris, inna plus antum. Innakum. Inna plus hiya, Mas Adri. Innaha. Inna plus anta, Pak Aris. Plus anta. Innaka. Ya, innaka. Pak Bilal, inna plus antunna. Innakunna. Pak Egi, inna plus ana. Inna ana gitu. Jadinya ya. Inni sama innani. Inni sama innani. Rafid, inna plus huwa. Inna plus huwa. Inna huwa kok hunna. Inna innahu. Pak Hardi, inna plus hunna. Innahunna. Inna Innahunna. Inna plus hunna jadi inna. Innahunna. Yakin? Innahunna. Yakin? Innahunna. Yakin? Nah, inna hunna. Yang nggak berubah itu ketika sama hum sama hunna. Innahum, innahunna, nggak berubah, sama. Taib. Sekarang latihan. Masuk keempat. Adkhil inna. Apa artinya adkhil?
masukkanlah inna alal jumalil atiyah. Masukkanlah inna kepada jumlah berikut. Perhatikan di sini contoh nomor 1. Huwa tajirun, dimasuki inna langsung berubah ya, seperti kaidah tadi di atas. Ya, seperti kaidah di atas. Nomor 1 monggo Bu. Innahu tajirun. Ya, innahu tajirun. Terus Pak Bilal. Baca dulu baru dirubah. Ana talibun. Ini talibun. Inni talibun. Paris. Minal yabani. Innahum minal yabani. Rafid. Antum atqiyau. Innakum atqiyau. Innakum atqiyau. Mas Adri. Iya, mutazawwijatun. Apa Mas? Mutazawwijatun. Iya, mutazawwijatun. Iya, apa mutazawwijah Mas? Istri. Hah? Apa? Kalau hiya, jadi dia telah bersuami. Ya, dia telah bersuami karena hiya kan perempuan. Pak Hardi. Nahnu muslimuna. Nahnu innana muslimuna. Innana muslimuna atau inna muslimuna. Pak Cahya. Antunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Terus Pak Egi. Innahunna muslimatun. Terus Mas Haris. Anta rajulun baligh. Innaka rajulun baligh. Pak Atok. Anti. Anti jadinya innaki dzakiyatun. Jilid 2 lebih kecil ya tulisannya ya daripada jilid 1. Jadi ngelihatnya harus lebih apa? Opo iki bacanya nih. Ya. Anti dzakiyatun jadi innaki dzakiyatun. Baik. Sudah ya. Kalau untuk ini masih ringan. Masih ringan ini. Ya, baik. Coba Mas Adri. Dirubah Mas. Masuki inna. Masuki inna. Innahum atibba'u. Coba Bu, dirubah Bu. Mana nih penghapusnya? Masukin inna. Ini masukin inna. Apa nih? Dia sengaja anak kasih harokat. Nggih, masukin inna. Inna kunna thalibatun. Ingat jilid 2 sudah gundulan ya. Jilid 2 sudah gundulan. Anak enggak kasih harokat. Pak Aris. Hampir nih. Nggak jadi. Nah, apa itu Pak? Innahu fallahi. Fallahi.
Fallahun. Ya, innahu fallahun. Pagi. Panjang ya. Oke. Monggo. Innakum tajir salah. Tujarun ibarun. Oh, enggak remeh toh? Nah, innakum tujarun ibar. Baik, insyaallah ya. Lanjut. Tamrin yang kelima. Masya Allah, jilid 1 nggak main-main, jilid 2 nggak main-main ini. Latihannya ada 13. Masya Allah. Ini baru masuk latihan yang keempat aja, hasilnya udah nggak kerasa ini. Taib. Iqra Iqra'il amthilata al-atiyata. Apa artinya iqra? Bacalah. Al-amthilata, contoh-contoh, al-atiyata berikut. Bacalah contoh-contoh berikut. Kita baca dulu, setelah itu baru Anda jelaskan kaidahnya. Sudah? Sudah? Apanya yang sudah? Sudah siap. Taib yang pertama. Ikuti Anda baca, Anda ikutin ya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Kok jadi zan ini? Inna Hamidan mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Taib, monggo ditulis. Ditulis. Inna sudah. Inna adalah kata garis miring amil. Inna adalah kata garis miring amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Yang masuk kepada mubtada dan khobar. Sudah? Yang masuk kepada mubtada dan khobar, sudah? Dan merubah sudah keadaan harokat akhir mubtada dan khobar. Dan merubah keadaan harokat akhir, maksud harokat huruf akhir dari mubtada dan khobar. Yaitu
Inna merubah mubtada yang awalnya rafa. Inna merubah mubtada yang awalnya rafa ya, merubah mubtada yang awalnya rafa dalam kurung apa dhammah ya, menjadi nasab dalam kurung fathah, menjadi nasab dalam kurung fathah. Nasab dalam kurung fathah. Dan merubah khobar belum, salah, ada yang kurang. Apa tadi? Menjadi nasab sebagai isimnya inna, sebagai isimnya inna. Dan merubah khobar sudah ini, dan merubah khobar menjadi khobarnya inna. Kalau harokatnya tetap sama, tetap dhammah, tapi namanya berubah. Taib, ditulis dalam kurung kaidah ya. Antum tulis dalam kurung begini kaidahnya. Begini. Mim inisial untuk apa? Mubtada. Kha inisial untuk khabar. Sudah? Perhatikan ya, ini kaidahnya. Inna masuk kepada mubtada dan khobar. Ya, inna masuk kepada mubtada dan khobar. Mubtada dibaca fathah atau nasab, khobar tetap dhammah. Mubtada berubah namanya jadi isim inna, khobar berubah namanya jadi khobar inna. Tapi perhatikan contoh di situ. Awal contohnya al-mudarrisu jadi dun. Perhatikan ini. Ini mubtada, ini khabar. Ya kan? Tatkala masukkan inna al-mudarrisa jadi dun. Perhatikan harokatnya berubah. Innal mudarrisa jadi dun.
Kalau seandainya antum bacanya begini, innal mudarrisu, masih sama seperti di atas, salah. Kenapa salah? Karena sudah kemasukan inna. Ya, karena sudah kemasukan inna. Kalau dia bersama dengan domir, nggak berarti kelihatan. Ya, perhatikan domir. Huwa fallahun. Mana mubtada'nya? Huwa. Mana khabarnya? Fallah. Kalau domir atau kata ganti itu kan dia tidak kelihatan perubahan padanya. Maka tatkala kemasukan inna masih apa? Innahu fallahun, masih nggak kelihatan. Berbeda kalau dia susunannya apa? Standar biasa seperti ini, maka baru kelihatan perubahannya. Kenapa nggak kelihatan perubahannya yang di sini? Karena di sini fallahun tetap dibaca dhammah. Karena memang kaidahnya inna tatkala masuk kepada mubtada dan khobarnya tetap berharokat dhammah. Sudah nih ya, tetap berharokat dhammah. Ingat namanya, kalau untuk mubtada ketika kemasukan inna maka namanya dia apa? Isim inna. Khobarnya jadi khobar inna, gitu ya. Jadi kita buat ya. Di sini jadi isim inna nih, khobar inna, bukan apa? Khobar mubtada, tapi isim inna dan khobar inna. Dan ini berlaku dengan apa? Pola mubtada yang sekian macam bentuknya. Contoh, ana buat pola mubtada yang lain. Misalkan buat pola mubtada gini. Fil masjidi talibun. Mana mubtadanya? Mubtada'nya kan talib. Fil masjid khabar. Kemasukan inna, maka kaidahnya tadi mubtada'nya harus dibaca fathah atau nasab. Maka bacanya benar gimana? Inna liban. Ya, inna fil masjidi taliban. Sesungguhnya di dalam masjid itu ada pelajar. Kan gitu. Taib, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ingat yang berubah apanya? Mubtada. Mubtadanya berubah. Maka pada pertemuan kemarin kenapa ana singgung mubtada dengan polanya sekian banyak? Karena untuk masuk kemari. Ya, untuk masuk kemari. Loh, kan tadi khobarnya harus rofa. Ya, ini kalau khobarnya standar. Karena itu khobarnya polanya apa? Jar majrur. Maka tetap biarkan aja gitu. Ya, tidak berubah. Yang berubah ketika apa? Standar. Kemarin kita sebutkan pola khobar juga bermacam-macam. Ada pola khobar yang standar dan ada pola khobar yang berbentuk jar majrur, mudhaf ilaih atau yang selainnya. Sudah Mas Aris? Ada yang tanyakan? Kita ulangi lagi. Taliban. Kan asalnya libun. Jadi yang berubah harokat akhir aja. Karena kan nggak ada alif lah Mas, nggak ada alif kan ditanwin kan begitu. Loh ini kok baja? Karena ada alif lam, gitu ya. Jadi fathah itu bisa untuk apa? Yang fathatain atau fathah sendiri, bisa dua-duanya. Tergantung dia pakai alif lam atau tidak pakai alif lam, gitu ya. Kalau pakai alif lam jadi inna fil masjidi at-taliba. Tapi kalau nggak pakai alif lam, inna fil masjidi taliban. Sudah? Apa Mas Adri? Ada yang dibayangkan? Keluarkan Mas unek-unek Mas, timbang dibawa rumah nanti jadi penyakit di rumah Mas. Apa Mas? Ingat, Anda ulangi ya. Kita ulang dari awal.
mubtada dan khobar asalnya kedua-duanya sama-sama dibaca rofa atau dibaca dhammah. Sudah ini. Sama-sama dibaca dhammah. Tapi tatkala kemasukan inna, ingat, inna itu merubah mubtada yang awalnya dhammah menjadi fathah. Sudah? Sedangkan khobar tetap sebagaimana adanya. Jadi yang dirubah apanya? Mubtadanya. Ya, jadi pada contoh al-mudarrisu jadidun. Jadi innal, ya kan banyak contoh di dalam Al-Quran. Innallaha, ya, innallaha ma'as-sabirin tuh, ma'as-sabirin cocok itu. Ya, harus sabar karena ada inna. Innallaha, antum lihat di Al-Quran setelah inna pasti dibaca fathah. Innallaha, ya. Sudah ini seperti itu. Oke, makanya orang kalau biasa baca Quran, apalagi punya hafalan Al-Quran, belajar bahasa Arab lebih ringan. Iya, belajar bahasa Arab lebih ringan. Jadi dulu kita punya santri itu, dia hafal 30 juz lancar, cepet banget. Yang lain kalah sudah. Karena kan contoh dari Al-Quran, sebutkan Al-Quran. Kalau kita nggak hafal Quran kan butuh nyari dulu yang mana yang inna ini. Kalau orang hafal Quran kan, oh ini inna sudah. Jadi kaidah yang dia pakai apa? Ingat ayat yang dia hafal. Innallaha. Oh, setelah inna fathah. Begitu ya. Baik, ana baca, ikuti lagi. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Kalau mutazawwijun itu ya sudah menikah gitu aja lah gampangannya. Ya mutazawwij itu sudah menikah. Terus bedanya apa dengan mutazawwijah? Kalau mutazawwij untuk mudzakkar, mutazawwijah untuk muannas. Jadi sesungguhnya Hamid sudah ya beristri, sudah menikah. Dan kalau untuk di bahasa Arab ya, di bahasa Arab antum dapatkan begini. Misalkan Zai begini. Nah, ini aslinya kasroh. Ya, ini aslinya kasroh. Kecuali kalau tasdid di fa atas, maka bacanya fathah. Tapi kalau tasdid di bawah, ini kasroh jadi. Seperti contoh ini mutazawwij, gitu kan? Tasdid kemudian harokatnya di bawah tasdid. Itu jadi kasroh, mutazawwi. Ya. Masya Allah, langsung praktek nih. Langsung hajar nih. Taib, Masya Allah. Udah berapa lama? Kayaknya kok antum udah pucat gini semua ini. Berapa lama mas? Masih mas? Udah ada 1 jam rekaman itu? Ada kurang 1 menit 1 jam. Oh, pantesan kok wajahnya kok udah pucat semua ini. Sudah lihat ke atas. Iya, lihat kok nggak selesai rasanya. Taib, ini PR nomor 6. Nomor 6 PR. Ya, nomor 6 PR. Perhatikan di bawah nomor 6. As-sayyaratu jamilatun. Sayyarah sebagai mubtada, jamilatun khobar. Kemasukan inna sayyarata jamilatun. As-sayyarata yang awalnya mubtada menjadi isimnya inna. Jamilatun yang awalnya khobarnya mubtada menjadi khobar inna. Itu kaidahnya ya. Sudah kita sebutkan di sana. PR. Ya. Sini. Berapa itu? 10 ya? 10. Dan ingat, untuk sebagai penyempurna,
naat itu hanya ngikuti man'utnya aja. Kalau man'utnya fathah ya ikut fathah gitu aja. Ya. Kalau man'utnya fathah ikut fathah, man'utnya kasrah ya ikut kasrah. Taib, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah cukup sampai di sini dulu. Terakhir kumpul hari Sabtu. Ya, Sabtu. Karena Ahad banyak kegiatan sebenarnya. Ya, jadi nggak sempat periksa Sabtu. Terakhir maghrib ya. Terakhir maghrib sudah dikumpulkan. Dan insya Allah tetap dibawa ke sini. Ahadnya kita periksa sama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum ana tutup ada yang ditanyakan? Iya Mas. Tadi di atas tuh percakapan itu yang masalah adat ma'dud. Adat ma'dud, oke. Di salah satu ikhwan itu dia kan keberatan. Li salah satu, Bukan salah satu ikhwan tim maksudnya. li salah satu. Kan kaidahnya harus keberatan. Oh, kan ikhwah itu jamak dari apa Mas? Iya, tapi katanya kemarin kaidahnya kalau ada tamak. Ya, sih makanya Anda bilang sebelum Anda jawab, ikhwah itu jamak dari ikhwah jamak dari apa ini? Dari akhun. Nah, untuk adat ma'dud yang berbeda kaidahnya itu dilihat ketika mufradnya, bukan ketika berbentuk jamak. Jadi ikhwatun itu kan letak marbutohnya. Ya, tapi ini kan bentuknya sudah bentuk jamak. Bentuk jamak kan? Maka dikembalikan ke mufradnya dulu. Mufradnya pakai ta marbutoh enggak? Pakai ta marbutoh enggak? Jadi lihat mufradnya dulu. Bukan langsung ke jamaknya. Bukan. Enggak semua. Bukan. Lihat ke mufradnya. Jadi untuk peninjauan berbeda itu untuk apa? Lihat mufradnya. Contohnya seperti akhwat. Ini Mas ya. Jadi kan kita katakan kemarin adat ma'dud untuk hukum adatnya, untuk adatnya itu kan begini Mas ya. Untuk bilangannya kan ya. Untuk bilangannya begini. Lah untuk begini ini nadurnya kemana? Kepada mufrad, kepada kata tunggalnya. Contoh seperti tadi. Ya. Salah satu ikhwatin. Ikhwah ini bisa juga jamaknya apa? Ikhwan. Ikhwah dengan ikhwan itu sama-sama jamak. Kalau Anda pakai ini Mas, bener gak? Bener kan? Ya, kalau pakai ini baru membingungkan ya. Nah, untuk tolak ukurnya bukan kepada kata ininya, tapi kepada kata mufradnya. Lah ikhwah ini atau ikhwan mufradnya adalah apa? Akhun. Taib. Sekarang kalau antum biar tambah jelas, patokannya kan antum tak marbutoh. Bagaimana dengan contoh yang di bawahnya Mas? Iya, bawahnya juga sama kayak gitu. Arba'u taliba talibat. Arba'u akhwatin. Ini kan bukan tak marbutoh nih. Ya, tapi kalau pakai arba'u karena akhwat ini jamak dari kata ukhtun, dan ukhtun itu nama untuk perempuan. Ya, maka yang dilihat apa? Mufradnya. Jadi harus tahu ini mufradnya apa ini. Makanya nak katakan adat ma'dud itu nggak seringkas yang di situ. Untuk prakteknya itu butuh nginget dia, banyak prosesnya. Bahkan kita dulu ketika belajar adat ma'dud, itu stres beneran. Mau ngomong gitu, ini mufradnya mudzakkar atau muannas ini. Ini terus bagaimana itu susah. Jadi nggak segampang begitu untuk prakteknya ya. Ya, untuk prakteknya itu untuk ngomongnya itu butuh latihan. Nggak bisa hanya sekali. Bahkan kita lewati satu kitab, berapa kitab? 2 kitab atau 3 kitab baru gini toh kaidahnya. Awalnya bingung. Ya, awalnya bingung. Intinya kaidah itu berlawanan ketika dilihat kepada mufradnya, bukan ketika sudah bentuk jamak.
Ada lagi? Sudah Mas Adri? Taib, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nggih? Terkait tadawuf Nggih. yang fil masjidi tolibun kan nakir kok enggak makrifat. Nah. Yang selama ini kan makrifat. Taib, kasih alif lam aja Mas. Ya, pertanyaannya bagus sekali nih. Tapi kemarin sudah sempat ana singgung nggak ya? Ketika khobarnya itu berbentuk jar majrur, ya, ketika khobarnya berbentuk jar majrur kan kayak gitu. Maka mubtada'nya fleksibel. Bisa apa? Ma'rifat, bisa juga tidak. Dia hukum ma'rifat kapan? Ketika standar. Gitu loh, ketika standar. Maka di situ antum kasih alif lam boleh, nggak kasih juga boleh. Cuman kalau antum pengen ikut kaidah standar, kasih alif lam nggak apa-apa. Gitu loh, kasih alif lam tidak mengapa. Karena bingungnya itu muka dari kenapa di belakang. Lah, polanya kan sudah kita lihat kan? Jadi pola mubtadi terkadang bisa gitu, bisa berbolak-balik. Maka anak katakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu terkadang ada beberapa pembahasan yang tidak sama. Seperti dalam bahasa Indonesia itu kan S P itu pasti, nggak mungkin P baru S, nggak mungkin, pasti S P. Seringnya apa? S P O K kan itu, atau S P O gitu aja lah. Ini standar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab bisa O S P, objeknya dulu, baru apa? Fiilnya, baru predikatnya, baru apa? Subjeknya. Bisa macam-macam bentuknya. Oh, itu pembahasannya. Kalau ana sih wajib belakang aja lah. Dia ke hari terakhir kau datangnya di belakang. Oh, datangnya terakhir wajib di belakang. Ngantri Mas. Dia wajib di belakang. Gitu ya. Sudah? Ada lagi Pak? Taib, insyaallah kita tutup nih ya, bener nih. Taib, Pak Anto, pripun? Pripun Pak? Nah, taib, insyaallah ini dulu antum coba ini, ya. Pekan depan kita ulangi lagi, ya. Sebelum kita masuk latihan yang ke-7, latihan ke-6 dulu. Nanti yang salah, langsung ketiga yang salah, Anda bilang salah. Ya, Anda bilang nomor sekian salah, dibenarkan langsung. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ya.